Selamat petang, saudara. Kasus kematian seorang ibu yang diduga dibunuh oleh anaknya di Medan, Sumatera Utara masih jadi misteri. Meski polisi sudah menggelar prarekonstruksi, tetapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Kami juga punya informasi dari sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera, di mana hingga saat ini akses transportasi belum sepenuhnya pulih hingga ketersediaan listrik dan air bersih yang sangat dibutuhkan warga. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Dan saya, Friska Clarissa. Kita simak informasi pertama. Saudara, satu unit mobil minibus ludes terbakar di kawasan Taman Riyadoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe, Aceh, Rabu malam. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu. Namun pemilik mobil dilaporkan melarikan diri setelah kejadian. Monitor kebakaran mobil di... Mobil terbakar usai keluar dari stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Api dapat dipadamkan sekitar 30 menit kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil water cannon milik Polres Lok Semawe dikerahkan ke lokasi. Hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan tangki bahan bakar minyak berukuran sedang sebanyak 10-15 unit, serta 2 drum tangki berukuran besar. Diduga pemilik mobil memodifikasi kendaraannya sehingga dapat mengisi bahan bakar dengan jumlah yang sangat banyak untuk kemudian dijual kembali. Izin, monitor. Sementara ini ditemukan beberapa tangki sedang, ukuran sedang kurang lebih sebanyak 10-15 tangki dan juga tangki besar sebanyak 2 drum itu di dalam mobil tersebut. Dan mungkin kami berasumsi ada jalur ataupun mobil ini terdapat saluran khusus yang dimasukkan dari dalam tangki masuk BBM ke dalam tangki yang sudah didapatkan di dalam mobil. Sudah dimodif ya? Ya, jadi Sebidang jalan nasional di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ambles sedalam 2 meter akibat tanah bergerak. 1 truk box pun terjebak di lokasi. Bag-bagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapag. Jalan nasional Kiara 2 dan Bag-bagan di wilayah Kampung Cimapag, Desa Loji, Kecamatan Simpenan saat ini rusak dan turun sedalam 2 meter. Polisi menutup akses jalan nasional dari pertigaan Bag-bagan dan meminta kendaraan yang sudah masuk ke jalur tersebut untuk berputar balik mencari jalur alternatif lain. Sementara warga yang harus beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati jalanan ambles tersebut. pergerakan tanah yang kurang lebih 2 meter di seputaran jalan nasional ini sehingga mengakibatkan kendaraan roda 4 sementara tidak bisa melintasi jalan nasional Kiara 2 Bag-bagan ini. Kami mengimbau kepada pengguna jalan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang akan melintas ke jalur Simpenan Jalan Nasional Kiara 2 Bag-bagan ini agar menggunakan alternatif lain. Bocah berusia 9 tahun yang ditemukan meninggal di rumahnya dalam kondisi penuh luka dimakamkan di tempat pemakaman umum Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Pemakaman dilakukan setelah polisi selesai melakukan otopsi untuk mencari penyebab kematian anak itu. Menurut Muhammad Najib Hamas, Wakil Bupati Serang, ayah dari korban tersebut merupakan seorang politisi. Pihak keluarga sepenuhnya menyerahkan penyelidikan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus yang diduga mengarah pada kasus pembunuhan. Terkait dengan kejadian ini kita silakan percayakan kepada teman-teman dari polisi. Tapi dari polisi siapa pengawal ya Pak ya? Bisa kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya lebih tidak ada intervensi apapun. Tapi kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dari hasil penyelidikan sementara, barang-barang milik korban maupun orang tuanya tidak ada yang hilang.
Namun polisi masih akan terus mendalami dan belum bisa mengungkapkan motif di balik kasus dugaan pembunuhan tersebut. Tim Reskrim Polres Cilegon masih melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa 8 saksi dari pihak keluarga maupun pihak luar. Dugaan sementara untuk kasus ini itu dugaan pembunuhan. Dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit. Makanya sudah dari Polres Cilegon sudah membuat LP yang mencantumkan dugaan terhadap kasus pembunuhan. Jadi bukan perampokan, begitu Mbak. Untuk hasil pemeriksaan sementara, pemeriksaan masih tetap berlanjut karena dari untuk dugaan kasus pembunuhan seperti ini, untuk runut timeline harus jelas, lalu keterangan alibi dari para saksi juga harus jelas. Makanya butuh waktu cukup lama, sampai sekarang ke-8 saksi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Pembunuhan bocah berusia 9 tahun yang juga anak dari politisi PKS ini masih terus diselidiki oleh polisi. Terkait motif dan terduga pelakunya, lantas apakah dugaan pembunuhan ini ada kaitannya dengan orang tua korban? Kita akan membahasnya dengan Komjen Purnawirawan Susno 2J Kabaris Krim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat petang Pak Susno. Selamat petang Mbak Ilona, selamat petang para pemirsa sekalian. Ya, Pak Susno, dari kasus ini polisi mengatakan tidak ada unsur perampokan. Nah, kalau mengarah pada kasus pembunuhan, dari analisis Pak Susno, apa yang membuat bocah berusia 9 tahun ini jadi korban? Baik, pertama kita ucapkan turut berduka cita kepada keluarga atas meninggalnya sang anak ya. Yang kedua tentang peristiwa ini. Peristiwa ini saya sudah sependapat dengan pihak Polres, ini 95% lah sudah pasti pembunuhan gitu ya. Mengapa? Barang-barang di tempat rumah korban tidak ada yang hilang. Nah, untuk sekarang adalah analisa berikut adalah apa motifnya gitu. Nah, motifnya mungkin belum bisa diketahui, tetapi kita sudah bisa membuat dengan keterangan-keterangan saksi untuk mengungkap siapa pelakunya gitu. Dengan ketahuan siapa pelakunya, maka motivasi pembunuhan akan terungkap ya. Walaupun ini perbuatan kriminal ini kecil sekali terkait dengan peristiwa untuk pencurian gitu. Nah, tinggal nanti mengapa anak-anak di bawah umur dibunuh gitu ya. Nah, ini apakah motifnya motif politik? Kalau motif politik ya pasti bukan kepada yang bersangkutan, pasti orang tua. Atau motif balas dendam, atau motif apalah. Nah, itu nomor 2 kita kesampingkan dulu, tapi yang penting kita mencari pelaku. Pelaku bisa diungkap dengan alat-alat bukti yang ada. Apa alat bukti yang ada? Alat bukti yang terdapat pada tubuh korban, yaitu berupa keterangan ahli nantinya, dengan cara memintakan visum luar dan visum dalam. Dari visum luar itu kan sudah terungkap bahwa banyak bekas-bekas itu penganiayaan, ada luka dan sebagainya. Nah, ini berarti jelas ada orang lain yang terlibat gitu. Nah, kemudian adakah CCTV di lokasi gitu. Nah, di samping ada CCTV di lokasi, kemudian nanti dari pihak orang tua dan sebagainya, adakah keterangan-keterangan yang didapat yang mengarah kepada siapa pelaku atau apa motivasi perbuatan ini. Dan juga dari saksi-saksi tetangga, itu merupakan keterangan yang bagus ya. Nah, jadi dari saksi baik yang melihat atau mendengar, kemudian dari pihak orang tua, kemudian adakah petunjuk-petunjuk elektronik ya berupa HP yang menerima WhatsApp, yang menerima SMS, atau yang menerima telepon dari pihak tertentu yang mencurigakan, yang mengarah kepada keluarganya ya, baik bapaknya atau ibunya, atau pembantu yang menerima pemberitahuan yang mencurigakan yang kemudian diikuti dengan peristiwa ini. Nah, itu adalah petunjuk-petunjuk yang bisa diperdalam oleh pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku daripada peristiwa ini. Dan kita berharap peristiwa ini harus bisa diungkap oleh Polri gitu ya. Jadi kalau tidak diungkap, ini dampaknya selain kepada keluarga korban, kepada masyarakat ya, kepada orang tua yang lain gitu. Mereka merasa takut,
merasa was-was, meninggalkan rumah dan sebagainya, meninggalkan anak gitu. Kalau terjadi peristiwa yang serupa, maka harus diungkap tuntas gitu ya. Pak Susno, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, kita tahu dari hasil visum sementara ini ditemukan korban dengan penuh luka, tidak cuma satu tapi juga beberapa bagian. Jadi dari hasil visum ini apa yang mungkin Pak Susno bisa simpulkan? Saya menyimpulkan bahwa itu ada semacam dendam ya. Dendam karena kalau misalnya hanya ingin membunuh saja tidak perlu terlalu banyak melukai, mencederai daripada korban ya. Dan apalah gitu dilakukan kok terhadap anak-anak. Ini berarti dendam yang sedemikian besar kepada pihak keluarganya. Kalau anak itu kita tidak tahu gitu. Namun patut juga diungkap tentang pribadi, tentang daripada si anak itu, kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia berhubungan gitu. Tapi apapun ini harus diungkap tuntas gitu. Jadi kalau memang ada dugaan pembunuhan dilakukan karena motif dendam, maka pelakunya kira-kira apakah orang luar rumah, bukan keluarga, atau bisa saja orang terdekat? Bisa jadi ya. Bisa, itu segala kemungkinan ada, yaitu orang luar bisa dan orang terdekat bisa. Nah, untuk mengetahui itu tentunya Polri harus mengungkap background daripada keluarga, background orang tuanya bagaimana, background ibunya bagaimana, background saudara-saudaranya, termasuk daripada pembantunya dan sebagainya. Itu harus diungkap semua. Jadi kita baru bisa menyimpulkan, bisa saja ini misalnya orang terdekat, gitu latar belakangnya ya dendam apa atau sakit hati apa untuk apa. Tapi tidak boleh langsung diungkapkan, wah ini orang terdekat, jangan. Karena Polri wajib menyidik dengan mengumpulkan alat bukti itulah yang akan menyimpulkan pada suatu kesimpulan demikian. Mungkin bisa saja korban sendiri di rumah, atau bisa jadi juga misalnya ada orang lain di rumah, artinya bisa menyasar orang yang dalam rumah tersebut ya Pak Susno? Bisa, tapi kalau untuk salah sasaran itu kemungkinan kecil gitu ya. Karena kalau salah sasaran, karena orang yang niatnya ingin mencederai atau ingin membunuh, dia harus paham betul siapa sasaran itu gitu. Nah, paham dari wajah, nama, identitas. Jadi kalau untuk salah sasaran kemungkinan kecil gitu. Saya yakin bahwa sasarannya memang keluarga ini gitu, si anak ini yang harus dicederai. Nah, tetapi mengapa dicederai? Mungkin ada sesuatu masalah dengan keluarganya gitu. Pak Susno, rumahnya kan cukup besar begitu kan, banyak barang-barang, letaknya juga mungkin luas, tapi ini pelaku bisa mendapatkan korban. Bagaimana kita bisa membaca ini? Apakah memang dugaannya pelaku tahu benar denah lokasi rumah, tahu benar bagaimana kondisi rumah begitu? Ya, karena ini kita tepis kemungkinan untuk kejahatan pencurian ya, karena tidak ada benda yang hilang ya. Kalau itu pencurian berarti kepergok langsung membunuh, tetapi ini kan tidak ada benda yang hilang mungkin. Nah, ini sasarannya memang ingin mencederai si anak atau keluarga yang lain. Nah, tentunya untuk perbuatan seperti ini si pelaku tidak langsung ujuk-ujuk dengan tiba-tiba masuk langsung berbuat. Pasti dia sudah mengintai, sudah mengamati daripada rumah itu, sudah mengamati sasaran siapa. Kalau tidak ketemu yang ini, dia harus hafal betul. Pasti sudah dipantau sekian hari sebelum peristiwa begitu. Itulah makanya perlu tadi disampaikan mungkin jejak digital gitu. Pak Susno, kira-kira kalau misalnya dilihat dari karakter luka tertentu, bisa nggak sih menunjukkan dalam mengungkapkan kasus pembunuhan? Kalau dari luka hanya bisa mengungkap misalnya bahwa peristiwa ini adalah pembunuhan, kecelakaan atau apa, tetapi tidak akan mengarah kepada siapa pelakunya. Karena untuk dari luka itu tidak menimbulkan, tidak ada identitas daripada pelaku, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk menjembati ke alat bukti yang lain. Jadi lukanya itu, oh ini pisau, oh ini begini, maka dihubungkan dengan alat bukti yang lain, misalnya alat bukti elektronik berupa CCTV, berupa jejak di HP, ataupun alat bukti lain yang diberikan keterangan
saksi, maka akan memperkuat siapa terduga sebagai pelakunya. Terakhir Pak Suno, ini kan kakak korban jadi orang pertama yang menemukan korban. Jadi apakah dalam kasus ini diperlukan pendampingan psikis termasuk perlindungan saksi? Semua orang-orang yang di bawah umur yang dimintai keterangan, walaupun keterangan dia tidak bernilai sebagai saksi, sebagai orang dewasa, pada saat diperiksa itu sebaiknya dan wajib didampingi oleh seorang ahli kejiwaan gitu, supaya dia memberi keterangan yang bagus, yang baik dan tidak trauma gitu. Baik, terima kasih Pak Susno telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat petang Pak Susno. Selamat petang, salam semuanya. Berikutnya saudara, 3 pekan pasca bencana banjir bandang di Sumatera, pasokan bahan bakar minyak ke sejumlah wilayah terhenti. Pengerjaan jembatan Bailey dikebut guna penyaluran pasokan BBM dan kebutuhan pokok cepat tersalurkan. Bencana banjir menghambat penyaluran BBM ke beberapa wilayah seperti Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidimpuan. Antrean panjang pun mengular di setiap SPBU. Pengerjaan jembatan Bailey dikebut sebagai penghubung antara Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga agar pasokan BBM dari depo Pertamina Sibolga dapat disalurkan. Dan kita tahu depo Pertamina itu ada di Sibolga, dan kita tahu nih kawan-kawan media pun cari minyak pun susah. Nanti kalau ini sudah terbuka, ini akan bisa terselesaikan. Tentu saja tidak hanya di Tapsel, Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pak. Dan juga nanti tentu kegiatan ekonomi juga bisa jalan. Dari sini banyak pasokan ke Tapteng, bahan baku, bahan makanan misalnya itu bisa terselesaikan. Pangdam 1 Bukit Barisan pastikan kesiapan pengerjaan jembatan Bailey di Sungai Aliran Baru di Desa Garoga. Jembatan Bailey dengan berat 25 ton dan panjang 48 meter dibuat guna menyambung kembali akses transportasi di wilayah terdampak bencana yang sempat terputus. Jika cuaca mendukung, target pembuatan jembatan ini selesai dalam sepekan ke depan. Ini untuk apa nih Pak? Sudah bicara dengan tim kita, ya mudah-mudahan ya kalau sesuai dengan rencana kita paling cepat ini bisa 1 minggu setelah hari inilah bisa digunakan jembatan yang ini nih, yang Sungai Baru. Ya mudah-mudahan ya, kalaupun misalnya belum selesai, kemungkinan ada curah hujan, ya sehingga yang biasanya kita bekerja harusnya bisa sampai sore, mungkin siang hari harus berhenti, sehingga mungkin perhitungan waktunya bisa meleset. Warga korban banjir bandang kini harus bertahan tanpa listrik dan air bersih. Mereka terpaksa menggunakan air parit endapan banjir untuk kebutuhan MCK dan mencuci sehari-hari. Warga sangat mengharapkan air bersih segera mengalir di Aceh Tamiang. Sudah 3 minggu air parit jadi sumber air untuk kebutuhan mandi, MCK, mencuci pakaian dan perabotan mereka. Belum menyalanya air dan listrik, hampir seluruh Kabupaten Aceh Tamiang masih lumpuh. Mayoritas warga juga tak bisa menempati kembali rumah mereka akibat endapan lumpur masih tebal. Mereka berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan kebutuhan hidup dasar ini. Dari kemarin udah capek. Saya tinggal di depan sini, di pinggir jalan. Rumah saya belum bisa ditempati karena lumpurnya sangat dalam. Berharap air lah Bu. Kami sangat berharap air. Kadang di jalan pun air bersih cukup payah nyarinya Ibu. Kalau udah nanti ada air 1 tangki pun rebutan hampir 1 kampung. Dapatlah sedikit seorang. Yang penting kita untuk masak Ibu. Mandi aja kami kadang seminggu sekali belum tentu mandi Bu, nggak ada air. Nah, untuk MCK pipis gitu gimana Bu? Ya inilah dipakai air paret nih. Air paret. Beragam bantuan terus datang dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana Sumatera. Di antaranya Universitas Bengkulu yang membebaskan uang kuliah bagi 11 mahasiswanya. Selain itu, pemerintah Sumatera Barat juga membuat 2 ton rendang daging yang akan disebar ke sejumlah pengungsian bencana Sumatera. Masyarakat Sumatera Barat menyiapkan 2 ton rendang daging untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat.
Rendang daging yang dimasak ini ditargetkan tuntas segera agar dapat dikirim pada Senin mendatang dengan total jumlah mencapai 2 ton. Untuk pengiriman, nantinya Pemprov Sumatera Barat akan mengantarkan ke titik-titik yang bisa dilewati kendaraan. Rendang dipilih menjadi bantuan karena saat ini korban terdampak sangat membutuhkan makanan yang bisa langsung disantap dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ya, sehingga memang bantuan rendang ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang ditimpa musibah hanya makan mie saja, tapi kita berikan makanan rendang yang insya Allah dan itu adalah terlezat sedunia dan semua orang sangat menyukai ya, termasuk ya untuk Aceh dan juga Sumatera Utara. Selain makanan, misi kemanusiaan juga datang dari relawan yang diberangkatkan ke Aceh Tamiang. Untuk membantu pemulihan pasca bencana, 37 relawan yang diberangkatkan oleh Pemprov Kalimantan Timur terdiri dari 14 tenaga kesehatan, 15 orang tim Tagana, serta 8 orang lainnya merupakan tim rescue dari BPBD. Selama misi kemanusiaan, para relawan akan bertugas selama 10 hari, mulai dari membantu tenaga medis hingga melayani dapur umum di sejumlah pengungsian. Nah, mereka ke sana ke Aceh Tamiang ya, itu kurang lebih 8-10 hari. Di sana kita memang tidak membuka dapur umum sendiri sesuai dengan hasil koordinasi tim AJU dengan posko di sana. Mereka hanya memerlukan tambahan tenaga untuk melayani kegiatan yang ada di dapur umum. 22 relawan kemanusiaan dari Universitas Bengkulu yang terdiri dari 20 mahasiswa dan 2 dosen kesehatan juga diberangkatkan ke Aceh untuk ikut membantu korban bencana di Sumatera. Nantinya mahasiswa akan ditugaskan sebagai tim relawan trauma healing pasca bencana terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. Selain memberangkatkan relawan, kampus juga menggratiskan biaya kuliah bagi 11 mahasiswanya yang terdampak bencana Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV. Kendaraan truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera terjebak antrean panjang di luar Pelabuhan Merak. Informasinya usai jeda. Saudara, kawasan wisata Ubud dikepung banjir usai hujan mengguyur pada petang hari. Banjir sebagian besar terjadi di ruas jalan utama hingga pintu masuk menuju objek wisata di Gianyar. Sejumlah kendaraan mogok lantaran nekat menerjang banjir. Sementara sejumlah pengguna jalan belum berani melintas dan memilih berteduh di lokasi yang aman. Genangan banjir juga terlihat di jalur utama menuju Ubud, Jalan Desa Lotunduh, Kabupaten Gianyar, Bali. Sementara longsor juga terjadi di beberapa titik dan sedang dilakukan pendataan pihak BPBD. Kendaraan truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera masih terjebak antrean panjang di luar Pelabuhan Merak. Selain truk, kendaraan pribadi yang akan menyeberang juga ikut terjebak di barisan antrean di jalur Cikuasa atas. Antrean panjang kendaraan mencapai 2 km dari pintu masuk Pelabuhan Merak akibat perairan di Selat Sunda mengalami cuaca buruk yang disertai gelombang tinggi dan angin kencang. Polisi terpaksa melakukan pengalihan arus kendaraan yang berada di persimpangan jalur pertigaan Gerem setelah keluar dari gerbang tol Merak agar arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan panjang di jalur arteri. Selain itu, petugas juga memasukkan kendaraan pribadi ke dalam barisan antrean kendaraan truk di jalur Cikuasa atas lantaran tak ada lagi kantong parkir yang berada di dalam pelabuhan. Sekarang lebih 2 jam. 2 jam lebih. Kita tidak tahu sih. Ya ini ikutin aja. Disuruh lurus saja. Iya. Masuk Cikuasa. Ini mau kemana Pak? Mau ke Lampung Timur. Dari? Di Baimili.
Kita ke informasi yang jadi sorotan. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mengaku gelar perkara khusus yang dilakukan penyidik pada Senin lalu tidak sesuai harapan. Pihak Roy juga mempertanyakan penetapan 3 orang sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa terkait pokok perkara yang diadukan Jokowi. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Roy Suryo CS dalam konferensi pers hari ini. Dalam pernyataannya, kubu Roy menyinggung soal gelar perkara khusus yang tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan dengan gelar perkara di Mabes Polri. Selain itu, penerapan pasal pemalsuan dokumen Undang-Undang ITE menurut mereka adalah kehendak dari Jokowi. Pihak Roy juga mempertanyakan penetapan 3 orang sebagai tersangka padahal belum pernah diperiksa terkait pokok perkara yang diadukan Jokowi. Sebentar ya Mas, saya tambahkan. Baik, selain kami menduga tadinya akan ada gelar bukti yang dijejer sehingga kami bisa melihat. Ya, tetapi ternyata tidak, hampir sama. Repetisi apa yang terjadi di Barreskrim Mabes Polri, yakni hanya mendeskripsikan kasus dan apa saja yang sudah dilakukan oleh penyidik. Dan dalam kesempatan itulah Pak Roy yang kemarin konferensi pers menyatakan ternyata pasal-pasal yang sebelum ini dibantah oleh Joko Widodo tidak dilaporkan. Dari LP yang diterima oleh saudara Joko Widodo terbukti bahwa seluruh pasal itu memang diketahui dan dikehendaki oleh saudara Joko Widodo karena dia tekan juga di bukti LP-nya begitu. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan kritik soal bagaimana. Sebelumnya dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi kembali mempersilahkan kubu Roy untuk membuktikan keyakinan mereka di pengadilan. Mantan Wali Kota Solo ini pun berjanji akan membawa semua ijazah jenjang pendidikannya di pengadilan nanti. Hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Relawan Jokowi dan Prabowo Gibran mempertanyakan alasan Roy Suryo mempermasalahkan ijazah Jokowi dan beranggapan bahwa Roy memiliki motif politik untuk 2029. Sementara Roy Suryo mengaku apa yang dilakukan selama ini adalah ilmiah termasuk masalah ijazah Jokowi. Menangkap dan teman-teman, Mas Roy bukan mau membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Langsung ke intinya karena waktu kita juga sudah terbatas. Silakan. Ada motif lain di belakangnya. Tangkapan kami dan sah-sah saja kami menilai ada motif politik. Ini akan ribut terus sampai 2029 untuk mendegradasi pengaruh-pengaruh politik Pak Jokowi yang bagi mereka ini Pak Jokowi terlalu kuat. Langkah-langkah ini tidak akan selesai dengan nanti misalnya Mas Roy divonis hukuman apa segala pasti akan ribut terus. Saya yakin lah. Kami tangkap singkat saja ya. Singkat saja. Jadi sebenarnya yang kami lakukan tuh metode ilmiah clear. Kalau mau cepat selesai, tapi mau persoalan tuh mau pendek, mau panjang, ini juga bisa, mau cepat mau panjang. Nah, ini mah panjang juga bisa. Itu kan Mas Roy, Anda ini mencari kebenaran atau membangun keraguan publik sih sebenarnya? Mencari kebenaran. Jadi makanya kalau ini jasa saya ya. Ini jelas betul clear. Fotonya pun kalau ini difotokopi, aslinya pun sudah mulai pudar. Jadi Pak Jokowi itu sah melewati proses pendidikan yang sah. Tidak. Oke, baik, kami tangkap. Kita akan kembali membuka ruang publik untuk membahas ini lagi. Akibat jembatan putus karena banjir di Aceh Utara, warga harus gunakan rakit untuk seberangi sungai. Informasi selengkapnya kami hajikan usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam, banjir bandang yang melanda wilayah Aceh Utara Aceh menyebabkan sejumlah jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sawang terputus. Warga harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai. Jembatan gantung yang menghubungkan desa Rambong Payong dan Lok Bayu di Kecamatan Sawang Aceh Utara ambruk sehingga akses jalan terputus. Dampaknya warga yang ingin melakukan penyeberangan harus menggunakan rakit. Selain menyebabkan jembatan penghubung antar desa terputus, banjir yang melanda Kecamatan Sawang juga menyapu bersih permukiman penduduk yang berada di bantaran sungai. Kepolisian Polres Lok Sumawe menyalurkan bantuan kepada warga sekaligus memberikan fasilitas akses komunikasi. Ini jembatan akses menuju ke Lok Bayu. Ya, ini sudah putus disapu air banjir kemarin yang terjadi menghubungkan jembatan gantung yang menghubungkan antara dua kampung di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Saya lihat kondisinya sudah tidak bisa berfungsi lagi.
ada di bawah banjir. Itu untuk akses ke Lok Bayu harus memutar ke Gandapura lewat Biren untuk mengakses kampung yang ada di dalam. Pasca bencana banjir dan longsor, warga Batu Busuak di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat sempat terisolasi. Kini jalan darurat telah dibangun sehingga bantuan logistik bisa disalurkan. Jalan menuju Batu Busuak yang sempat terputus total karena terjangan banjir bandang susulan pada Minggu sore lalu kini telah bisa dilalui. Perbaikan jalan dilakukan secara gotong royong oleh personel TNI, Polri, dan warga sekitar. Dengan adanya jalan darurat ini, warga tidak perlu lagi menaiki Bukit Terjal untuk keluar dari wilayah ini. Keberadaan jalan darurat ini juga mempermudah warga untuk menjemput bantuan dengan sepeda motor. Lewat mana untuk bisa capai keluar? Oh, kan air besar, kami lewat di bukitnya, di samping. Sekarang udah bisa dilalui kendaraan. Gimana perasaan Ibu sebagai warga ini? Ya masih agak was-was kan, takut air besar lagi kan. Berarti kemarin nyebut bantuan juga lewat telepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Jadi sebenarnya kalaupun dalam perang nama bendera putih, kami menyerah. Jadi kami apresiasikan dengan menyerah kami dengan bendera putih. Tapi itu isyarat darurat. Jadi masyarakat Aceh itu dalam bacaan saya mengibarkan bendera putih itu menyebutkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir. Ada gap ya antara kondisi objektif yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah di daerah di sana dengan kondisi subjektif yang diterima informasinya oleh pemerintah pusat. Ini kan ada gap yang besar kalau menurut saya. Pemerintah terus berupaya menangani dampak bencana di 3 provinsi di Sumatera. Presiden Prabowo bahkan sudah beberapa kali meninjau wilayah yang terdampak bencana dan menegaskan pemerintahannya mampu menangani dampak bencana di Sumatera. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Meski mengklaim mampu menangani dampak bencana, namun banyak pihak menilai penanganan bencana saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan warga yang menjadi korban akibat banjir dan tanah longsor. Di sebagian wilayah Aceh akhir-akhir ini banyak berkibar bendera putih. Bendera putih banyak ditemukan di pinggir jalan-jalan di wilayah Pidijaya dan juga Aceh Tamiang. Sebagian warga mengibarkan bendera putih karena tidak mampu lagi mengatasi dampak bencana. Sementara yang lain menilai sebagai bentuk kekecewaan terhadap proses penanganan bencana di daerah mereka. Tanda menyerah kami sebenarnya. Menyerah dalam artian dari segi ekonomi, dari segi bantuan, infrastruktur, kami butuh semua tadi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalaupun dalam perang nama bendera putih, kami menyerah. Jadi kami apresiasikan dengan menyerah kami dengan bendera putih. Minta untuk bisa diakui sebagai bencana nasional untuk meringankan beban daerah. Maksudnya minta tolong, udah pasrah, ya Allah siapalah hamba yang murah hati, ya kan, siapapun peduli manusia lah, nah, begitu mungkin.
Sementara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyatakan, pengibaran bendera putih bukan perintah atau arahan dari pemerintah Provinsi Aceh. Banyaknya orang mengibarkan bendera putih pasti mereka. Menggunakan bendera putih. Bendera putih. Di setiap daerah, Pak. Mengibarkan bendera putih. Ada kopi. Apa maksud mereka? Yang itu di luar jangkauan kita. Ya, siapa yang merintah itu? Apa maksudnya? Kita sudah jelas kan? Aceh dalam NKRI. Guru Besar Universitas Syah Kuala, Humam Hamid, menilai pengibaran bendera putih sebagai bentuk isyarat darurat karena negara belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga yang terdampak bencana. Itu isyarat darurat. Jadi masyarakat Aceh itu dalam bacaan saya mengibarkan bendera putih itu menyebutkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dengan mereka. Itu aja persoalannya. Ya, sebenarnya semua ini sekarang kalau kita lihat, kita putar semua, ada 3 bupati yang menyerah. Ya, ada gubernur yang menangis. Ya, ada seorang Prabowo yang begitu kuat, begitu sampai ke melihat kenyataan di lapangan, itu dengan spontan keluar, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu artinya apa? Dia secara nggak sadar sudah melihat beban yang amat sangat besar. Beberapa asesmen mengatakan bahwa siklon kali ini itu, senyar ini itu lebih dahsyat dari tsunami. Begini, ada memori kolektif yang nggak bisa dilupakan. Negara itu hadir penuh ketika tsunami. Dan ini hari ke-20 hari ini. Bayangkan Banda Aceh saja, ibu kota Aceh, yang tidak ada urusan dengan senyar 25 ini, hari ini masih mati kota ini. Sementara politisi PDIP Deddy Sitorus menyatakan pengibaran bendera putih di Aceh menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi di lapangan dengan informasi yang diterima pemerintah pusat. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak istana. Ya, kalau saya melihat ada gap ya antara kondisi objektif yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah di daerah di sana dengan kondisi subjektif yang diterima informasinya oleh pemerintah pusat. Ini kan ada gap yang besar kalau menurut saya. Kalau dari sisi pengungsi saya melihat, apalagi berdasarkan berita-berita atau cuplikan video yang beredar di media sosial, baik dalam dan luar negeri, situasinya kan memang sudah melampaui ambang batas daya tahan psikis dan psikologis masyarakat ya. Pemerintah memahami bahwa pengibaran bendera putih di lokasi bencana sebagai ekspresi ya, ekspresi duka, ekspresi kelelahan, ekspresi kekecewaan, dan juga permintaan pertolongan begitu. Tidak ada disinformasi, tidak ada perbedaan ataupun gap data yang diterima oleh pemerintah pusat, karena hampir setiap hari BPBD di daerah, Pemprov di daerah itu selalu mengupdate datanya ke pusat, dan kami di pusat juga memantau itu secara rutin dan secara berkala, dan Pak Presiden sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa saya memonitor ini tiap hari, kami mengecek ini tiap hari, begitu Mas. Presiden Prabowo telah menegaskan akan fokus menangani bencana Sumatera. Presiden targetkan pemulihan dampak bencana Sumatera akan tuntas dalam 3 bulan. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus seorang anak diduga membunuh ibunya masih jadi teka-teki. Polisi belum menetapkan pelaku meski sudah gelar prarekonstruksi. Kita bahas usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kasus seorang ibu diduga dibunuh oleh anaknya yang masih berusia 12 tahun masih menjadi misteri. Sejak peristiwa terjadi Rabu pekan lalu, polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini.
Kasus seorang anak diduga membunuh ibunya di Medan, Sumatera Utara masih jadi teka-teki. Polisi belum menetapkan pelaku meski sudah menggelar prarekonstruksi tertutup di tempat kejadian perkara Minggu 14 Desember lalu. 43 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi. Menurut keterangan warga, korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka oleh putri sulungnya. Saat mendengar teriakan sang anak, ayahnya turun dari lantai 2 dan menemukan istrinya dalam kondisi mengenaskan. Saat bersamaan, sang ayah melihat putri keduanya yang masih berusia 12 tahun memegang sebilah pisau. Informasi sementara ini anaknya yang bunuh, sekitar umur 12 tahun. Oh gitu. Lebih kurang. Kalau kondisi luka-luka ada Pak? Banyak. Di bagian mana Pak? Punggung. Terus? Tangannya satu saya lihat tadi ada kan. Dari foto-foto aja cuma nggak nyaksikan saya langsung. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Sementara anak yang menjadi terduga pelaku masih dalam pendampingan psikolog. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas lebih dalam terkait kasus dugaan seorang anak yang masih di bawah umur membunuh ibunya. Bersama kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna, juga praktisi kepolisian, Brigjen Polisi Purnawirawan Sri Suwari. Selamat malam Bu Selamat Sri. malam Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir Bu Sri. Bu Sri. Terima kasih Mbak Hanifah juga sudah bergabung. Saya ke Mbak Hanifah. Ini kasus yang pada saat awal ada kasus ini saya sampai berpikir berulang kali, bagaimana ya bisa seorang anak tega menghabisi nyawa ibunya. Nah, dari sisi kriminologi, ilmu kriminologi, seperti apa Mbak Hanifah soal kasus ini yang harus betul-betul hati-hati ditelusuri? Ya, baik Mbak Friska. Oh, tampaknya. Jadi, kalau kita hanya melihat ya dan enggak, nampaknya tidak akal. Tapi kalau kita membaca perkembangan bagaimana dinamika emosi dan bagaimana konflik keluarga, peristiwa ini menjadi bisa dijelaskan gitu ya, walaupun tetap menyakitkan. Kalau kita lihat bahwa anak ini masih berusia 12 tahun. Anak 12 tahun itu prefrontal korteksnya itu belum jadi, belum sempurna. Karena sempurna di usia 20 sampai 25 tahun. Sehingga kondisi-kondisi tertekan yang membuat dia itu mengambil langkah agresi, itu biasanya tidak bisa ditahan. Jadi tidak ada pengatur impuls. Jadi ketika dia marah, ketika dia meledak-ledak gitu ya, ketika ada trigger, dia pasti akan melakukan hal yang hanya dia inginkan. Terkait dengan 20 tusukan, bukan berarti satu tusukan itu satu niat, tetapi 20 itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengelola perasaannya atau mengendalikan keinginannya untuk melakukan hal ekstrim. Itu kalau kita melihat dari sisi perkembangan otaknya. Lalu bagaimana dengan dinamika emosi dan keluarganya? Karena bagaimanapun juga seorang anak berusia 12 tahun tidak mungkin ujuk-ujuk melakukan kekerasan atau tindakan ekstrim. Kalau tidak ada pola-pola yang tidak terbaca oleh orang dewasa gitu ya. Nah, yang paling kita pelajari adalah bagaimana selama ini dengan keluarganya. Apakah ada kondisi-kondisi yang membuat dia menjadi tidak nyaman? Apakah ada kondisi-kondisi yang membuat dia itu meledak menjadi sedemikian rupa? Nah, ini yang harus kita pelajari, karena bagaimanapun juga kriminologi tidak menunjuk siapa, tapi melihat pola sehingga seseorang bisa melakukan kejahatan se-ekstrim ini. Pola ini akan kita bahas. Saya ke Ibu Sri terlebih dahulu. Dan dalam menentukan tersangka dalam kasus ini, prosesnya juga panjang sekali Bu. Harus ada prarekonstruksi, sampai 2 kali rekonstruksi. Bagaimana Ibu sebagai praktisi melihat ini? Ini kita harus memberikan apresiasi ya kepada teman-teman di Polres, betapa kita melihat kehati-hatian. Kehati-hatian yang pertama dilakukan bukan semata untuk sisi penegakan hukumnya. Pertama adalah memastikan korban jangan sampai terluka untuk kedua kalinya. Ya, itu ya yang pertama. Anak bagaimanapun, apapun dia, siapapun dia, tetap harus dilindungi.
Karena itu prinsip pertama, sehingga polisi terlihat hati-hati. Sekalipun andai kata anak saya mengaku bahwa saya adalah pelaku, tidak serta-merta polisi hanya berbicara aspek hukumnya, konstruksi hukumnya, tidak. Tetapi polisi balik ke belakang, jauh ke belakang untuk melihat mengapa ini bisa terjadi di anak yang baru 12 tahun. Ya. Anak perempuan pula gitu kan ya. Anak perempuan yang katanya kita tahu bahwa jarang bermain di luar. Yang katanya juga di sekolah cukup cerdas. Akhirnya polisi akan benar-benar hati-hati melibatkan semua pihak, dan ini terjadi di dalam dinding perkawinan. Dinding privat. Banyak hal yang harus diungkap oleh polisi. Jangan-jangan jadi banyak hipotesis. Walaupun si pelakunya sudah mengaku umpama nih, ya saya yang melakukan gitu umpama. Polisi tidak semudah itu mempercayai. Akan melihat, menggali ke belakang seperti apa jiwa anak ini, akan digambarkan secara utuh oleh pakarnya. Lalu apa motifnya di balik ini, apa yang mendorong, apa yang memicu, bagaimana ini terjadi, baru dikonstruksi semua. Ibarat puzzle tidak boleh ada satu saja yang bolong. Jadi harus rasional. Inilah yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Sampai sekarang belum menetapkan tersangkanya. Karena tidak mudah. Karena ini harus dianalisis dari berbagai perspektif keilmuan. Kalau hanya pekerjaan polisi cukup mengkonstruksi unsur pasal. Tapi dalam hal kasus anak tidak semudah itu. Karena anak harus dipastikan tidak boleh terluka untuk yang kedua kalinya dalam proses peradilan. Maka pendekatannya pun di dalam menggali informasi, ada proses bujuk rayu, ada pengkondisian untuk bermain sesuai dengan psikologi individual si anak. Jadi walaupun umurnya 12 tahun, bisa saja kematangannya atau tingkat perubahan dinamika emosinya berbeda dari satu ke satu kan. Nah itu satu. Yang kedua, polisi juga tidak mau terkondisikan. Terkondisikan dalam arti oleh cerita-cerita yang berada. Jadi karena ini anak bungsu lagi kan. Jadi, dan yang ketiga, semua orang tahu bagaimana kalau anak pelaku selalu ada konsep diversi. Nah polisi juga tidak mau aspek hukum ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Nah, jadi banyak hal yang harus dijaga oleh polisi. Jadi mohon bersabar, berikan kesempatan, dan saya meyakini di kepolisian itu soal SPPA, sistem peradilan pidana anak, itu sudah cukup banyak penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, Bapas dan sebagainya. Karena saya sendiri adalah perancang program itu di Lembaga Pendidikan Polri. Kita melakukan integrated. Pendidikan kejuruannya itu integrated. Jadi bukan hanya anggota Polri, ada jaksa, ada Bapas, semua. Bahkan ada pengacara. Ya, ini menarik karena bukan hanya apakah unsur pasalnya memenuhi, tapi tadi faktor why-nya secara keseluruhan itu harus betul-betul harus jelas, harus. Nah, ini menarik. Saya berharap Kompas TV mengangkat ini, teman-teman Poltabes Medan begitu sangat terbuka juga dan responsif, dan sampai sekarang mengatakan kami belum menetapkan tersangka, kami masih dalam rangka penyelidikan karena tadi berbagai hal. Nah, ini menjadi pintu masuk untuk warning bagaimana parenting kita. Karena anak itu konsepnya kan kayak kertas. Diisi merah, spidolnya ya merah, diisi. Dan anak ini nampaknya kan kita kalau ini masih analisis dari luar ya, bukan kita yang langsung menangani. Jarang berinteraksi dengan tetangga. Terus mungkin sekolah rumah, artinya ada apa nih? Nah, ini barangkali ini juga saya nanti lari ke beliau Mbak Hanifah. Ini juga menjadi memperkaya kita bahwa parenting itu ternyata tidak lagi melulu seperti yang kita belajar dari orang tua kita. Maka ke depan ini beda. Karena anak-anak kita terpapar oleh banyak informasi yang terkadang tingkat kedewasaan mereka belum mampu melakukan filtering itu. Nah, ini kalau kita lihat karakter anak tersebut yang jarang berinteraksi dengan dunia luar, Mbak Hanifah, apakah membaca pola ini justru harus dimulai dari rumah, dari lingkungan rumah si anak, dari pernikahan orang tua, dari bagaimana hubungan antara orang tua dan anak-anak dengan anggota keluarga yang lainnya? Ya,
Benar sekali Mbak, bahwa sebelum kita keluar dari rumah tersebut, kita harus melihat, look in kepada keluarga kita gitu ya. Nah kalau sekarang yang kita ketahui, yang sudah disampaikan adalah anak ini adalah anak yang pendiam, anak yang manis. Dan keluarga ini adalah keluarga yang tertutup, tidak pernah ketemu dengan tetangga gitu ya. Nah kondisi-kondisi ini sebetulnya membuat kontrol sosial jadi tidak berfungsi. Karena masyarakat kita pada saat ini memilih untuk menjadi individualis. Masalahmu adalah masalahmu gitu ya, masalahku adalah masalahku, aku tidak akan mencampuri urusanmu, kamu jangan mencampuri urusanku. Padahal dalam hal kita ini adalah makhluk sosial, kebutuhan untuk berorganisasi, kebutuhan berkumpul dengan orang ini sangat-sangat besar. Nah makanya kenapa di di komplek gitu ya, atau di masyarakat itu masih ada pengajian, masih ada PKK, atau masih ada acara sarapan pagi bersama, perkumpulan warga. Harapannya masing-masing warga bisa mengetahui bahwa di keluarga itu ada masalah A, masalah B, masalah C gitu ya. Nah pada akhirnya saya jadi menyepakati kalau ada tetangga julid itu menjadi sesuatu yang baik karena ada perhatian gitu. Nah lalu kalau kita melihat lagi, ini kan anak yang umur 12 tahun. Ada temannya, ada anak 12 tahun yang dia juga bermasalah tapi dia tidak melakukan pembunuhan. Ini juga harus kita lihat bagaimana ketika anak ini, anak lain ketika dia marah, apakah ibunya memberikan ruang untuk marah? Apakah ketika sedih, ibunya memberikan ruang untuk menangis? Apakah ketika dia kecewa, diberi ruang untuk dia kecewa? Karena kondisi-kondisi ini yang membuat perasaannya tervalidasi sehingga tidak dan terjadi kejahatan bila memang pelakunya adalah anak 12 tahun ini. Iya, validasi emosi itu sangat penting, apalagi tadi dalam kondisi 12 tahun secara emosional, secara pikiran pun belum matang. Nah, bagaimana untuk mendudukan ini dalam proses penyelidikan satu perkara, Bu? Makanya itulah kenapa banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Polisi tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, ada psikolog di sana, ada Bapas, yang semuanya bekerja secara simultan dari berbagai aspek. Dia akan mesti melihat, yang jelas dalam konteks ini keluarga tidak dilibatkan untuk berinteraksi dengan anak. Ya, karena kejadiannya ada di dalam dinding rumah tangga gitu ya, yang kondisinya juga seperti yang diberitakan, sehingga polisi mau tidak mau dan memang sesuai ketentuan harus melibatkan banyak pihak. Tetapi melihat ketelitian teman-teman kepolisian, karena ketika anak 12 tahun, baru 12 tahun 27 hari, ini kan penyelesaiannya secara diversi. Diversi itu bisa saja si orang tua atau si keluarga, ya sudah kita tidak menghendaki anak ini di penjara atau itu sangat dimungkinkan. Tetapi apakah itu menggambarkan kejadian yang sesungguhnya? Jangan sampai ini dimanfaatkan. Nah, PR-nya kepolisian adalah itu. Jadi mereka harus kalau dia sampai tusuk sekian kali, bagaimana caranya dia menusuk? Terus tidak ada perlawanan dan sebagainya. Jadi kita bisa membayangkan 43 adegan itu diamati secara bersama-sama oleh para pakar, rasional nggak? Jadi di situ akan diskusi ramai seperti kita. Kalau begini kalau jadi ya sangat dinamis. Jadi yang saya katakan, saya apresiasi dengan teman-teman kepolisian tidak serta-merta hanya melihat kasus ini sebagai kasus anak, dan semoga ini menjadi pintu masuk buat pemerintah daerah, buat kita ibu PKK, buat piranti RT RW, bahwa yang namanya individual itu memang nggak cocok untuk budaya kita. Jadi sehingga parenting bukan hanya sekedar pola asuh anak, tetapi pola relasi membangun keguyupan di dalam antar lingkungan, sehingga barangkali si anak bisa saja tidak begitu dekat sama mamahnya karena mungkin mamahnya juga sedang bermain. Ada tetangganya, tantenya di sebelah, tante aku lagi bete, oh ya sini cerita sama tante. Nah anak-anak sih gitu kan senangnya dipeluk, cari orang yang dekat. Validasi emosi, tidak sendiri dia memendam emosi itu. Ketika dia sendiri memendam, dia tidak tahu mengekspresikannya. Ya, ketika dia pilih cara yang salah, siapa yang salah? Dia tidak bisa disalahkan karena tadi konsep tabula rasa itu. Dan kalau dalam kasus yang melibatkan anak seperti ini, bagaimana pula polisi akan menyidik lebih lanjut terhadap orang tua, ayahnya yang masih hidup, juga anggota keluarga lainnya? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Masih membahas kasus dugaan seorang anak masih di bawah umur yang membunuh ibunya bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna dan juga praktisi kepolisian Brigjen Polisi Purnawirawan Sri Suari. Kita lanjutkan lagi tadi ya soal bagaimana nanti ayahnya, keluarga lainnya juga akan diperiksa tentu di kasus ini. Tapi sebelum ke sana, saya ke Mbak Hanifah. Saya berpikir kalau usia 12 tahun itu pasti semarah-marahnya kita dengan ibu, kita akan mencari ibu kita. Jadi untuk menyakiti masa sih tega? Mbak Hanifah bagaimana membaca ini? Oke, baik. Kalau kita melihat berdasarkan moral ya, memang demikian. Tapi kalau kita kembali pada bagaimana perkembangan otak, bagaimana konflik dalam keluarga, bagaimana anak ini diasuh setiap hari, seperti yang Bu Sri tadi sampaikan, parentingnya seperti apa? Apakah keluarga ini mengajarkan meregulasi emosi, gitu ya? Yang kita ketahui bahwa orang tuanya juga berkonflik. Apakah ada orang lain yang menjadi pelaku lain, pelaku tidak langsung, di mana tidak langsung ini adalah orang-orang yang membuat kondisi menjadi tidak nyaman. Anak menjadi merasa benci dan tidak nyaman dengan rumah ini, sehingga dia layak melakukan hal itu. Makanya perlu ada pemeriksaan psikiatri forensik, gitu ya. Karena hal ini untuk melihat apakah anak ini ketika melakukan, kalau memang tuduhannya kepada anak ini, apakah ketika melakukan itu dia memahami akibat dan risiko. Apakah dia sadar dengan hal itu? Dan apakah ada gangguan mental atau sekedar ledakan emosi? Karena bagaimanapun juga kita ketahui sejauh ini pada masa ini banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan mental. Nah, ini yang harus kita selidiki, yang teman-teman mungkin dari Bu Sri dan kawan-kawan harus mengetahui lebih jauh apakah ada kondisi-kondisi mental yang perlu diperiksa, gitu ya. Nah, psikiatri forensik ini bukan untuk membebaskan pelaku, tapi untuk memastikan keadilan yang sesuai dengan kondisi psikologis anak, seperti yang Ibu Sri tadi sampaikan. Bukan berarti anak ini ada gangguan berarti dibebaskan. Atau kalau memang dia tidak ada gangguan dan ternyata dia inkonsisten terhadap pemeriksaan, berarti ada kemungkinan kita menghadirkan orang lain yang kemungkinan ternyata menjadi pelaku yang sesungguhnya. Nah, untuk mencari pelaku, apakah ada pelaku lain sesungguhnya atau ada pelaku tidak langsung? Bu Sri, seperti apa yang harus dilakukan? Ya, meskipun ini kejadiannya di dalam dinding perkawinan yang hanya ada ibu, ada kakak, ada ayah, dan ada pelaku, ya. Seolah-olah hanya 4. Tapi saya meyakini polisi akan mundur sampai 10 tahun ke belakang. Bahkan dari anak itu awal lahir. Akan mundur. Sejauh itu? Iya, karena yang namanya pola asuh itu tidak sehari 2 hari kan. Akan terjadi terus. Maka dari situ nanti kita berharap konstruksi kejadian ini bisa mencerahkan kita semua kepada orang tua. Bu Hanifah tadi sudah bilang bahwa apakah ada pengkondisian sebelumnya. Kalau itu dikondisikan setahun kemarin, anak ini dibuat menjadi pribadi yang agresif, bisa jadi. Lalu motifnya yang mengkondisikan siapa? Nah, pelaku yang sesungguhnya itu, gitu loh. Yang jadi mengkondisikan ini bisa jadi keluarga atau bahkan orang di luar keluarga. Bisa jadi. Nah, sangat bisa jadi. Makanya ketika polisi menangani kasus ini tidak hanya berhenti pada 4 orang ini. Dia akan ditanya kesehariannya dia, bulan yang lalu bagaimana, bahkan guru-gurunya akan ditanyain semua. Peer grupnya, teman dekatnya siapa ditanyain semua. Jadi tidak hanya berhenti pada 4 orang ini. Percayalah, tetangganya umpamanya beli di warung yang sering melayani ibu, bagaimana ibu pasti. Makanya ini penyelidikannya panjang kan. Padahal biasanya kasus anak tuh seminggu tuh sudah firm gitu iya, tapi ini agak lama karena 12 tahun 27 hari. Banyak hal yang membuat polisi barangkali ini. Jadi hipotesisnya cukup banyak ya. Jadi maka kita berharap tetap dari sebuah kejadian tuh kalau kita paradigma fungsionalis barangkali berperan nanti untuk mencerdaskan para keluarga, memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah bahwa beda loh pola pendidikan anak sekarang dan dulu. Kan kita biasanya kita tidak punya tuh niru bapak ibu kita. Berbeda sekarang itu. Jadi barangkali ketika
warga, memfasilitasi warga untuk berkeluarga, saatnya ilmu parenting dibekalkan. Ya, barangkali ini menjadi kebijakan-kebijakan dalam rangka memperkuat piranti keluarga. Bagaimanapun ketahanan bangsa ini tidak bisa kita raih, tidak bisa kita wujudkan kalau keluarga kita seperti ini. Ya, karena ini kan menyedihkan sekali. Mbak Hanifah, apapun yang terjadi nanti, ya kita kan tidak pernah tahu juga ya Bu Sri, apakah memang ada pelaku lain yang dari dalam ataupun luar keluarga, tapi kuncinya memang di ketahanan keluarga, begitu Mbak Hanifah? Ya benar sekali Mbak, kalau kita mau ngomong bagaimana terkait dengan teman-temannya, bagaimana dengan tontonan yang dia konsumsi setiap hari, atau games yang dia nikmati setiap hari, apakah mengandung kekerasan atau tidak, ini bukan berarti menggunakan hal-hal seperti ini tuh saya bolehkan gitu ya. Tapi sekian banyak anak yang mengkonsumsi atau nonton film-film kekerasan, dia tidak melakukan pembunuhan. Artinya ada perbandingan antara anak yang tervalidasi perasaannya, parentingnya bagus, orang tuanya menerima, orang tuanya mendukung, dia akan bisa menurunkan egonya. Dia akan bisa memberikan cinta kepada orang lain. Karena pada dasarnya seseorang atau seorang anak ketika tidak bisa memberikan cintanya kepada orang lain itu karena dia tidak menerima cinta juga dari orang lain, atau dia tidak bisa merasakan. Nah, hal ini yang seperti yang Bu Sri Suwari tadi sampaikan, bagaimana parentingnya, jangan mudah menyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita ke dalam. Ini adalah early warning system kepada kita semua ya, bahwa peristiwa ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk menengok lagi ke dalam keluarga kita. Apakah keluarga kita apakah selama ini keluarga kita menjadi keluarga yang baik-baik saja, atau mereka menyimpan api dalam sekam, gitu ya. Karena beberapa orang di media sosial merasa bahwa sekarang jadi takut kepada anaknya. Jangan takut kepada anaknya, tetapi takutlah ketika keluarga itu masing-masing tidak mengetahui apa isi kepala dari anggota keluarga itu. Karena bagaimanapun juga ketika kita tidak mengetahui, berarti ada gap di antara masing-masing keluarga. Nah, ketika ada trigger, maka kekerasan atau tindakan ekstrim itu akan mudah sekali dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Kita mungkin tidak pernah membayangkan ya saat membicarakan awal parenting anak seperti apa, validasi emosi anak, ternyata dalam kasus ini itulah yang jadi hal yang penting ya, Bu Sri. Nah, benar. Iya, tadi Mbak Hanifah juga memaparkan betapa ketahanan keluarga itulah yang penting. Ternyata kita bisa membahas di satu kasus ini yang sampai sekarang belum terpecahkan. Bu Sri, untuk kasus yang pastinya akan lebih rumit, kalau Ibu tadi jelaskan, pastinya kita butuh waktu yang jauh lebih panjang. Sebenarnya siapa-siapa saja yang harus terlibat dalam penyelidikan ini agar betul-betul holistik, agar tidak hanya anak saja yang disasar, tapi circle terluar, inner circle, semuanya betul-betul diselidik. Jadi polisi sekarang itu sudah makin tidak hanya terpatok pada konstruksi hukum, apalagi soal anak. Ya, dia akan mulai mundur setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai apalagi andai kata benar anak pelaku tunggal, itu akan polisi tidak hanya berhenti di situ. Bersama teman-teman seluruh pemerhati, seluruh pihak yang terlibat, di sana ada pekerja sosial, di sana ada psikolog, di sana ada Pemda. Pemda harus terlibat dari awal nih dalam kasus ini karena dia memberikan perlindungan ya, terutama Dinsos ya. Nah, ini menurut saya melihat dari perspektif fungsionalnya ya, sehingga kasus ini kan sudah terjadi, kita tidak bisa mundur, tetapi ini kita manfaatkan sebagai momentum penyadaran bersama bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah saat ini. Membangun keluarga itu tidak sekedar 2 orang berpikir bahwa nanti akan hadir lagi anak dari kita. Itu kita punya tanggung jawab untuk masa depan anak-anak kita. Masa depan bermula dari anak, kita bertanggung jawab terhadap anak, bertanggung jawab terhadap bangsa. Kan begitu. Nah, saya sejujurnya sebagai polisi senior di sini yang sudah purna, sudah outsider ya, berharap rekan-rekan yang ada di Polrestabes Medan nanti bisa melakukan rilis utuh kasusnya, sehingga ini menjadi titik awal kita untuk melakukan refleksi. Masing-masing orang tua refleksi kembali, pemerintah daerah juga bisa merefleksikan program-programnya bagaimana yang lebih tepat sasaran, terutama pergerakan PKK, posyandu dan sebagainya sudah mulai menyentuh juga, bukan hanya sekedar kesehatan baby tapi kesehatan cara mendidik anak.
cara mengasuh anak. Saya lebih setuju ketika kalau benar anak ini benar nantinya menjadi pelaku tunggal, bagaimana memvalidasi emosi itu begitu menentukan. Seorang perempuan zaman dulu dipelototin saja kan gampang nangis, masuk kamar, nangis, selesai, rilis lah kemarahannya. Sekarang berbeda. Karena dia terpapar oleh berbagai macam tontonan, berbagai macam konsumsi-konsumsi yang membuat mata dia, membuat dia akhirnya menyimpulkan sendiri. Nah, kalau orang tua tidak pernah melakukan touch ke anaknya, bercerita, makanya kenapa selalu tadi di sekolah ngapain aja, ketemu siapa, temannya namanya siapa, itu sebenarnya kita memancing anak untuk aktif berbicara, aktif mengenali lingkungannya, dan kita melakukan deteksi dini sebenarnya. Tapi apakah semua orang tua punya waktu untuk itu? Bisa jadi tidak. Ini kita tunggu betul-betul apa hasil rilis secara utuhnya yang harus disampaikan agar kita bisa tidak hanya bicara soal bagaimana penanganan kasus, tapi apa pencegahan agar tidak ada kasus seperti ini di kemudian hari, jangan sampai terjadi lagi. Terima kasih Ibu Sri Brigjen. Semoga ini yang terakhir ya. Semoga ini yang terakhir. Terima kasih juga Mbak Hanifah Hasna sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Indonesia terus mendulang emas di SEA Games 2025 Thailand. Apakah target dari Kemenpora bisa terlampaui? Informasi terbarunya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Sri, terima kasih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menantang generasi Gen Z menciptakan solusi atas macet dan sampah. Tantangan ini jadi kompetensi dalam rangka ulang tahun 5 abad Kota Jakarta. Pramono Anung menyampaikan tantangan ini saat hadir dalam pelatihan Gig Economy dan Open Innovation Challenge di depan para Gen Z. Untuk ide dan inovasi terbaik dalam mengatasi sampah dan macet, pemerintah Provinsi Jakarta menjanjikan hadiah menarik seperti melihat pengelolaan kota di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini kami lakukan? Kalau bagi Gen Z yang penting pasti-pasti aja. Sehingga kami dengan ini menyatakan pokoknya hadiahnya akan kami buat menarik dan kalau perlu Gen Z-nya nanti kita fasilitasi untuk melihat dunia. Apakah melihat Beijing, New York dan sebagainya, kami fasilitasi untuk itu. Cabang olahraga pencaksilat memenuhi target 4 medali emas di SEA Games 2025 Thailand. Tambahan 3 emas terakhir diraih di hari terakhir dari nomor tanding Rabu kemarin. Muhammad Zaki Zikrillah mendapat emas tanpa harus bertanding setelah lawannya dari Thailand mengundurkan diri dari nomor tanding kelas C 55-60 kg. Emas juga dipersembahkan Safira Dwi Meilani dari nomor pertandingan kelas B 50-55 kg putri mengalahkan atlet Vietnam. Tito Hendra Cipta dari nomor kelas E 65-70 kg putra juga berhasil meraih emas. Selain dari nomor tanding, pencaksilat juga sudah menyumbangkan 1 emas lewat nomor seni beregu putra. Sementara cabang atletik kembali menambah pundi emas SEA Games 2025 Thailand. Emas terakhir dipersembahkan Emilia Nova dari nomor heptathlon atau 7 lomba. Bermain di Stadion Supachalasai, Bangkok, Selasa malam, Emilia Nova menempati peringkat pertama dengan total 5.497 poin. Medali perak diraih atlet Vietnam dan perunggu milik atlet Filipina. Raihan emas Emilia juga mencatatkan rekor nasional baru, melampaui catatan rekor dirinya pada 2017. Dengan tambahan emas Emilia, tim atletik sukses melampaui target dengan membawa pulang 9 medali emas dari 7 yang ditargetkan. Bagaimana perkembangan terkini dari perburuan medali di SEA Games Thailand? Kita update informasinya bersama jurnalis harian Kompas, Rebiah Salasah
di Thailand. Halo, Rebi. Halo Mbak. Ya, bagaimana perolehan tambahan medali untuk tim Indonesia hari ini dari cabang olahraga apa saja kira-kira? Hari ini cukup membanggakan ya Mbak, ada banyak tambahan medali emas. Total sudah ada 80 emas yang dikoleksi oleh Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Yang terbaru adalah modern pentathlon, kemudian juga ada dari kabadi, dan 2 terakhir juga dari tim panahan divisi kompon, dan itu melengkapi perolehan medali dari tim panahan Indonesia di SEA Games Thailand 2025 menjadi total 6 medali emas, yang artinya juga Indonesia kembali merebut status juara umum di cabur panahan. Ya, kabar baik dari sana. Rebi, lalu kira-kira cabang olahraga apa lagi yang masih berpotensi raih emas untuk Indonesia? Kita masih punya voli yang tadi sudah melaju kembali ke babak selanjutnya. Kemudian kita masih punya menembak ya Mbak, besok masih ada nomor. Hari ini mereka kualifikasi, kemudian besok akan ada penentuan, kurang lebih ada 3 nomor ya, yang kemudian potensi emas gitu. Dan sebelum-sebelumnya memang kita sudah banyak medali gitu ya, dari atletik tadi mungkin sudah disebut, kemudian dari menembak juga, kemudian rowing tadi ada tambahan dari cabur air, salah satunya ada dari perahu naga. Jadi berapa emas total yang bisa kita perebutkan lagi nih? Kurang lebih yang potensial mungkin untuk besok 3 ya Mbak ya, 3 yang baru terpantau, terdata gitu untuk di menembak, kemudian nanti ada di volley yang tadi saya bilang, volley harusnya kan mempertahankan juara gitu dari volley putra, berarti kurang lebih ada 4 gitu. Itu sih yang sementara ini kami pantau untuk tambahan-tambahan medalinya. Ya, sampai akhir nanti, apakah kira-kira kita bisa dikejar misalnya dari mereka yang posisi 3 maupun 4 untuk perolehan emas? Iya, kalau melihat dari hari yang sudah tinggal berapa lagi sudah mau penutupan gitu ya Mbak, seharusnya sudah jauh ya angkanya dari Vietnam. Tapi kita optimis saja, yang penting menurut saya yang penting berjuang terus gitu. Nanti di nomor-nomor yang tersisa kita potensi yang potensial kita manfaatkan, kita maksimalkan. Seharusnya tetap bertahan ya di nomor 2. Kalau untuk mengejar Thailand sepertinya agak susah, tapi paling tidak kita bertahan di posisi kedua, menjauhi Vietnam. Jadi kita masih unggul ya dibandingkan posisi 3 maupun 4. Kalau posisi 1 belum bisa kita kejar, kita sih harapannya posisi 1 bisa kita kejar ya. Harapannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Rebi telah berbagi informasi kepada kami. Semoga besok kita mengumpulkan pundi-pundi medali emas lagi. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam. Saudara, usai PSSI pecat pelatih Timnas Indra Syafri, Sumarji mengundurkan diri dari jabatan manajer Timnas Indonesia. Informasinya sesaat jeda. Saudara, Sumarji mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer Timnas Indonesia. Sumarji berharap Timnas mendapat sosok yang tepat dan terbaik. Keputusan tersebut diambil menyusul hasil minor yang diraih Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Sebelumnya, PSSI juga sudah mencopot Indra Syafri dari posisi pelatih Timnas U23. Sumarji menyatakan telah mengembalikan tugas dan tanggung jawab manajer Timnas kepada Ketua Umum PSSI. Sumarji berharap Timnas mendapat manajer yang paling tepat dan terbaik untuk mendampingi Timnas Indonesia. Sumarji kini akan fokus di badan tim nasional. Saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer Timnas, baik itu manajer Timnas senior dan juga kelompok umur, termasuk di situ di dalamnya ada manajer Timnas SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab yang saya emban selama ini kepada Ketua Umum agar supaya berkaitan dengan manajer Timnas ke depan dicarikan sosok yang paling tepat, paling ikhlas dan paling tanggung jawab, ya, terbaik lah.
Sementara itu calon pelatih timnas Indonesia kini sudah mengerucut menjadi 2 calon dari 5 kandidat. PSSI segera melakukan rapat exco selesai SEA Games untuk menentukan pelatih baru skuad Garuda. Siapa calon pelatih timnas Indonesia akan segera terjawab. Sebelumnya PSSI mengundang 5 calon kandidat pelatih untuk diwawancara. Namun 4 kandidat yang bersedia diwawancarai dan hasilnya mengerucut pada 2 nama. Meski demikian, PSSI masih enggan menyebut 2 kandidat calon pelatih skuad Garuda. Selanjutnya, PSSI akan menggelar rapat exco untuk menentukan siapa layak nahkodai Jay Ijaz dan kolega. Rapat exco akan digelar usai perhelatan SEA Games. Sebenarnya undangan kita itu 5, ya, tetapi dari penyampaian dan informasi yang laporan yang saya terima dari teman-teman yang melakukan interview mengerucut kepada 2 nama, dan dari 2 nama ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat exco. Kami berharap mudah-mudahan bisa kami lakukan rapat exco itu dalam tidak lama-lama lagi. Ya mungkin kalau kita lihat jadwal sekarang ini kan semuanya Bapak Ketua Umum juga sedang fokus di Thailand, SEA Games. Dan teman-teman juga sebagian juga masih ada di luar. Mungkin kami mengusahakan kalau bisa ya selesai kegiatan SEA Games itu bisa kita lakukan rapat exco. Setelah timnas gagal di SEA Games Thailand, PSSI mencopot pelatih timnas U23 Indra Syafri. Manajer timnas Sumarji juga mengundurkan diri. Lalu bagaimana PSSI harus mengevaluasi timnas saat ini dan siapa yang akan jadi pelatih timnas mendatang? Kita ulas bersama sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam Bung Kus. Selamat malam Milona. Ya, patah hati. Kita punya harapan skuad Garuda menutup tahun 2025 membawa emas prestasi di SEA Games Thailand, tapi hasilnya jauh dari target. Kira-kira apa yang terjadi dengan susunan pemain yang cukup mewah? Iya benar kalau dikatakan susunan pemain kita cukup mewah kali ini ya. Karena SEA Games kali ini menurut saya kita tidak hanya memiliki skuad yang cukup mewah, tapi juga persiapan yang mungkin relatif lebih baik dibanding negara-negara pesaing kita. Kita sempat melakukan sejumlah TC, sempat juga melakukan sejumlah pertandingan uji coba menghadapi lawan-lawan berkualitas, bahkan yang luar biasa. Kompetisi senior, kompetisi liga profesional itu dihentikan untuk memberikan dukungan penuh kepada tim SEA Games ya. Jadi memang kita sudah melihat persiapan yang luar biasa, dukungan luar biasa, tapi penampilan tim SEA Games kita jauh di bawah ekspektasi publik ya. Meskipun di pertandingan terakhir menang, tapi penampilan secara keseluruhan tidak menggembirakan. Jadi apa yang kira-kira membuat kita itu prestasinya menurun ya? Karena 2 tahun yang lalu kita berhasil membawa emas dengan pelatih yang sama. Betul, bahkan kalau bisa dibilang dibandingkan skuad yang 2 tahun lalu dengan skuad sekarang, itu sebetulnya bisa dibilang lebih lengkap skuad yang sekarang ya. Variasinya lebih banyak di lini depan, lini belakang, lini tengah. Jadi memang mungkin kali ini kinerja pelatih kurang mampu mengoptimalkan pemain-pemain yang sudah sangat baik ini ya. Pemain-pemain yang bisa dibilang sudah cukup lengkap di berbagai posisi, kali ini tidak bisa dimaksimalkan potensinya oleh pelatih. Jadi wajar kalau misalnya kemudian pelatih dianggap bertanggung jawab atas kegagalan ini dan kemudian digantikan oleh orang lain atau diberhentikan. Jadi gimana kira-kira masa depan timnas U23 kalau misalnya kita tidak bisa mendominasi level Asia Tenggara, Bungkus? Iya, kita tidak perlu terlalu cemas sebetulnya secara keseluruhan ya, karena begini, kalau yang namanya sepak bola usia muda itu kan setiap 2 tahun kita akan menghadapi perubahan ya. Tim yang sekarang main di SEA Games mungkin 2 tahun lagi akan berbeda materi pemainnya. Meskipun banyak pemain dari tim sekarang itu masih bisa main di SEA Games berikutnya. Jadi dari sisi itu saya pikir tidak terlalu masalah. Mungkin yang sekarang perlu menjadi concern bagi kita semua adalah agak lambatnya proses penunjukan pelatih timnas senior. Padahal kita bulan Februari atau Maret nanti sudah punya agenda FIFA Series. Kalau sampai akhir Desember ini kita belum punya pelatih timnas, persiapannya akan sangat mepet dan akan membuat kita tidak bisa optimal menghadapi FIFA Series bulan Maret atau akhir bulan Februari tahun depan. Itu hal yang akan sangat merugikan karena kepercayaan menjadi tuan rumah FIFA Series itu harus kita maksimalkan betul untuk menghadapi lawan-lawan yang berkualitas,
untuk menghadapi lawan-lawan yang mungkin akan membuat peringkat kita bisa naik lebih cepat lagi. Kalau persiapannya tidak maksimal tentu akan mengganggu juga performa tim nantinya. Jadi agak terlambat ini proses penunjukan pelatih, agak berlarut-larut. Iya, agak berlarut dan yang mewawancarai mundur dari jabatan manajer timnas. Perlu nggak sih Pak Sumarji mundur? Kalau menurut saya memang Pak Marji ini seharusnya fokus di 2 jabatan penting ya, sebagai Exco dan sebagai pimpinan di Badan Tim Nasional. Itu yang paling fokus menurutnya harus ditangani oleh Pak Marji. Kalau manajer timnas itu kan levelnya operasional ya, dan itu tidak harus ditangani langsung oleh seorang Exco. Pak Marji bisa atau Badan Tim Nasional bisa menunjuk seseorang yang dianggap cukup profesional, yang paham tata kelola sebuah tim, yang paham bagaimana mengelola sebuah tim, ditunjuklah sebagai manajer. Jadi tidak perlu harus turun tangan langsung seorang anggota komite eksekutif atau Exco yang juga seorang pimpinan di Badan Tim Nasional. Lebih dari itu kan memang tim nasional akan punya sosok yang baru, pelatih baru. Tentu pelatih baru harus diberi ruang yang cukup leluasa untuk menangani tim nasional nanti ke depan. Apakah dia nanti berharap ada pelatih yang di bawah dia itu pelatih yang dia tunjuk, yang dia bawa, manajernya pun mungkin orang yang diharapkan bisa memiliki chemistry dengan dia. Jadi dengan mundurnya Pak Marji ini ada sisi positifnya. Pelatih baru timnas nanti punya keleluasaan yang lebih besar untuk membangun tim yang kuat. Tidak hanya tim dari sisi pemain, tapi tim di belakang layarnya atau di pinggir lapangannya. Sempat ada bocoran dari Pak Sumarji bahwa kandidat pelatih timnas mengerucut kedua nama. Kira-kira menurut Bungkus siapa mereka? Tidak elok tentu kalau saya mendahului menyebut nama itu ya. Tapi kan ada sejumlah nama yang sempat beredar. Mana tahu sudah ada di bidik nih yang cocok dengan profil pemain kita. Sudah mendengar nama-nama yang akan direkomendasikan oleh komite eksekutif ya, dan kita tahu bahwa pelatihnya berasal dari Eropa. Ini tentu hal yang positif karena kita akan menghadapi sebuah keberlanjutan ya. Kemarin kita pelatihnya juga dari Eropa, sehingga kalau pelatihnya sekarang nanti berlatar belakang Eropa juga, ada keberlanjutan konsep, ada keberlanjutan filosofi bermain yang menurut saya itu juga cukup penting bagi tim nasional kita. Apalagi kita tidak punya waktu lama untuk menghadapi FIFA Series. Waktunya mungkin ya sekitar 2,5 bulan mungkin paling lama. Ya, jadi apakah menurut Anda kalau misalnya diumumkan Januari adalah waktu yang cukup? Karena kan ini PSSI harus rapat dulu setelah SEA Games. Iya, saya bahkan mengharapkan akhir Desember ini sudah diputuskan. Sehingga Januari pelatih baru sudah bekerja. Sudah mulai melakukan pengamatan terhadap pemain-pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad sekarang. Sekaligus mengidentifikasi nama-nama baru yang mungkin bisa memperkuat tim ke depannya. Karena tugas pelatih timnas itu kan bukan hanya mengamati yang sudah ada di dalam tim, tapi juga mengidentifikasi kandidat-kandidat yang bisa lebih sesuai dengan konsep bermainnya dia. Jadi pelatih yang lama tentu punya daftar nama yang menurut dia cukup untuk membuat timnya kuat. Meskipun ternyata kita nggak bisa lolos ke Piala Dunia ya, tentu pelatih baru punya daftar juga nanti karena konsep bermainnya belum tentu sama dengan pelatih lama. Ini yang kita tunggu. Ya, John Hartman sempat digosipkan ini punya kans besar menjadi pelatih timnas. Bagaimana Anda melihat sosoknya? Iya, saya sih berharap memang pelatih yang baru nanti berasal dari Eropa, punya profil cukup tinggi sehingga menangani tim kita yang terdiri atas pemain-pemain yang banyak bermain di Eropa, itu tidak ada gap komunikasi. Itu penting sekali. Tidak ada gap komunikasi adalah hal yang penting. Tapi secara selama ini kan yang jadi masalah di timnas kita, Bungkus, kita sama-sama tahu kan bahwa ada evaluasi jarang ketemu. Jadi pas mau tanding baru berkumpul. Artinya apakah Anda melihat siapapun pelatihnya, kalau ritmenya kayak gini, kita mungkin akan gitu-gitu aja jalannya? Iya, itulah pentingnya saya bilang. Tim nasional itu di mana-mana sama problemnya. Waktu persiapannya tidak lama, waktu berkumpulnya tidak lama, sehingga dibutuhkan seorang pelatih yang di samping kemampuan komunikasinya bagus, dia juga punya konsep yang jelas sehingga pemain tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang diinginkan oleh pelatih. Itu pula sebabnya kultur sepak bola yang sama itu membantu, meskipun bukan satu-satunya ya. Karena itu saya pikir kalau pelatihnya dari Eropa akan lebih membantu membuat tim ini tidak mulai lagi dari nol. Jadi menurut Anda John Hartman cocok? Iya, insya Allah mudah-mudahan ya. Yang penting dia punya latar belakang yang seperti yang saya sebutkan tadi. Selain John Hartman, kira-kira siapa yang kira-kira menurut Anda paling oke untuk memimpin timnas kita? Biar nggak gagal lagi gitu loh Bungkus. Kemarin kita udah mau happy, anti klimaks kalah.
Kalau saya sebetulnya mengharapkan pelatih yang bersangkutan ini pelatih yang sudah paham kultur sepak bola Indonesia ya, atau yang memiliki latar belakang yang dekat dengan Indonesia. Tapi dalam sepak bola kan segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk ada dua sisi dalam hal ini. PSSI-nya sendiri maupun pelatihnya sendiri. PSSI-nya mau, pelatihnya belum tentu mau, atau sebaliknya. Jadi kita siapapun yang terpilih nanti saya harapkan kita dapat yang terbaik. Jadi apa catatan untuk PSSI agar bisa memenuhi kebutuhan dari profil pemain timnas kita yang mayoritas merupakan pemain luar negeri ya? Nomor satu, segera putuskan ya, karena kita waktunya juga sudah tidak banyak lagi menghadapi FIFA Series. Yang kedua, beri keleluasaan pelatih baru ini untuk memiliki dan menerjemahkan konsep permainan yang dia inginkan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, kita harus mensinkronkan jadwal liga dengan jadwal tim nasional. Jangan ada benturan lagi. Ya, Bungkus, meski disebutkan bahwa PSSI sudah mengerucut 2 nama, tapi Erick Thohir meminta 1 nama lagi. Artinya apakah menurut Anda Erick tidak puas dengan 2 nama hasil wawancara? Iya, memang yang saya tangkap seperti itu ya, karena sepertinya menurut saya beliau menginginkan pelatih yang punya kemampuan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh pelatih sebelumnya. Nah, 2 nama yang saat ini ada sepertinya kurang mampu atau dianggap kurang cocok untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Itu yang saya bilang tadi. Kita sebetulnya butuh pelatih yang punya background paham sepak bola Indonesia atau punya background kedekatan dengan Indonesia. Itu akan lebih membantu sebetulnya. Cuma kan memang di antara 2 nama yang saat ini beredar, kebetulan belum ada yang seperti itu. Makanya mungkin karena itu Ketua Umum meminta calon ketiga. Oke, baik. Tapi sekali lagi karena memang nama John Hedman paling dirumorkan jadi calon pelatih timnas, Anda melihat John ini seperti apa sih cara kepelatihannya, mumpuni tidak, atau seperti apa gayanya dalam melatih? Iya, sebetulnya secara CV memang tidak sekuat beberapa kandidat yang sebelumnya sempat dirumorkan ya. Kita tahu ada Helgrimson di sana, ada Van Bronckhorst. Tapi memang dalam sepak bola seperti yang saya bilang tadi akan ada 2 pihak ya. 2 pihak yang akan bekerja sama dan dua-duanya tentu punya kebutuhan dan standar masing-masing. Nah, tampaknya standar yang dimiliki oleh nama-nama yang sempat beredar itu ternyata tidak pas dengan apa yang dimiliki oleh standar yang dimiliki oleh federasi, makanya nggak ketemu sehingga akhirnya muncul nama Hedman ini salah satunya ya. Oke, baik, kita berharap calon pelatih timnas adalah yang terbaik untuk timnas kita dan meraihkan prestasi yang kita harapkan. Terima kasih Bungkus telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli kepada sejumlah pihak termasuk Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Informasinya usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam momentum itu, penyidik menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Roy Suryo dan rekan-rekannya pun melihat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menegaskan ijazah asli itu ditunjukkan atas izin dan kesepakatan dari pihak tersangka dan pelapor. Sebelumnya gelar perkara khusus ini digelar atas permintaan Roy Suryo dan rekan-rekannya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam, dan saudara kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuk ya. Saya masih Tertarigan. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh